Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan-rekan, kembali lagi kita menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini kembali dalam program ya rekan-rekan, seperti biasa di Selasa sore, program talk show bersama Kementerian Agama pada Masjid Puan seperti biasanya. Dan rekan-rekan ini alhamdulillah ya, narasumber kita sudah hadir di sini. Mungkin terlebih dahulu kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Alhamdulillah pun ingin memberikan nasihat. Iya, oke Ustaz. Ini tema kita di sore hari ini talkshow-nya apa Ustaz? Karena dekatnya kita mau memasuki bulan suci Ramadan, ini kita sampaikan bagaimana model-model kita umat Islam dalam rangka menyambut suci Ramadan. Model A ada model Islamun dalam menyambut bulan suci Ramadan. Oke, ya rekan rawi, itu dia tema kita di hari ini. Siapkan telinga dan hati Anda karena obrolan sore ini akan sayang untuk dilewatkan ya. Dan untuk Ustaz mungkin dipersilahkan menyampaikan tausiahnya langsung saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq disuruh ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kemuliakan kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Buruh Arab Ibu Tata dan yang ini juga Buruh Nasti yang didampingi yang di sampingnya. Alhamdulillah. Kemudian yang kami banggakan dan kemuliakan di mana saja berada, kepada seluruh saudara-saudari kami, rekan rau di mana saja kita berada, yang selalu setia mendengarkan radio kita ini dalam berbagai acara, termasuk dalam talk show yang dilaksanakan oleh kerjasama antara RAU dan Kementerian Agama Kota Pasuruan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan-jalan ke pasar, naik kendaraan, jatuh topi, dikejar ayam. Dalam hidup ini jangan banyak keluhan, bersyukur saja biar hati kita tentram. Pergi ke warung beli bakwan, bakwannya hangat bikin ketagihan. Mari kita lantunkan solawat. Solawat mari kita lantunkan, insya Allah hidup kita penuh keberkahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tidak berapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Sudah berada di pintu gerbang. Oleh karena itu, tentu kita sebagai muslim menyambutnya gembira. Tapi walaupun demikian, bermacam-macam tipe atau model kita umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ada 3 tipe. Yang pertama, gelisah, galau dan merana, atau disingkat dengan gegana. Yang kedua,
ada modelnya BBS, biasa-biasa saja. Yang ketiga ada modelnya BG, bahagia dan gembira. Yang pertama, model umat Islam dalam rangka menyambut suci Ramadan. Yang pertama, dia gelisah, galau dan merana. Kenapa dia bisa gelisah, galau dan merana? Karena memang bermacam-macam keadaan psikologis manusia, begitu juga secara fisik maupun secara spiritual. Jadi adanya rasa gelisah atau ada rasa susah dan bahkan galau atas kehadiran bulan Ramadan itu manusiawi. Kenapa ini bisa terjadi kepada seseorang? Seolah-olah dia tidak senang atas kehadiran bulan suci Ramadan. Yang pertama, bisa jadi ia dalam keadaan sudah banyak pengalaman. Kalau bulan suci Ramadan makannya 2 kali, tidak lagi 3 kali, makan sahur dan makan berbuka. Tentu ini mengubah pola makan. Dia merasa ada sedikit keberatan, maunya tetap 3 kali. Mengubah pola makan ini tentu ada rasa gelisah yang menimbulkan kekhawatiran. Dan bisa jadi dia khawatir karena dia akan bangun di waktu sahur pada waktu dini hari. Dan tidurnya bisa jadi berkurang. Dan ada yang selama ini timbul kekhawatiran dan kegelisahan, pelaksanaan ibadahnya tidak sempurna, seperti dalam rangka melaksanakan sholat tarawih, witir, dia khawatir kurang maksimal, timbul rasa gelisah. Dan ada semacam kepada kaum ibu semacam tekanan. Apa tekanannya? Menyiapkan menu istimewa ketika makan sahur dan ketika makan berbuka. Makan sahurnya dini hari, sehingga kaum ibunya pun lebih dulu bangun daripada kaum bapak dan anak-anaknya. Dan begitu juga waktu berbuka, memikirkan apa makanan bukaan dengan bermacam-macam makanan, dan begitu juga santapan makan berbukanya. Jadi ini bisa jadi bagi seseorang menjadi beban pikiran, membuatnya dia galau, gelisah, dan dia merasa susah atas kehadiran bulan suci Ramadan. Dan kemudian bagi yang nanti misalnya tidak libur sekolah, sudah sekolah puasa lagi, sudah puasa bekerja lagi, maunya kalau sudah puasa liburlah. Kalau sudah puasa tak usah lagi bekerja, supaya sepenuh hati melaksanakan puasanya. Kalau bekerja terus, dia merasa dirinya ada nanti tidak kuat bekerja, tidak kuat belajar, ada badan yang lemas, tidak mungkinlah bisa masuk pelajaran kalau keadaan puasa. Ini kekhawatiran manusiawi. Tapi kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, jangan khawatir, jangan gelisah, apalagi galau.
Mari atasi kegalauanmu, kegelisahanmu, kesusahanmu atas kehadiran bulan suci Ramadan. Yang pertama, perbaiki niatmu dan persiapkan fisik dan mental sebelum hari H. Yang kedua, Ramadan itu adalah proses, bukan ajang kompetisi. Lakukan ibadah sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, Ramadan itu adalah kesempatan, bukan beban. Karena itu dalam berbagai ayat dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah ada 6 kali diulang-ulang Allah kalimatnya. Wala khawfun alaihim wala hum yahjanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan pula mereka tidak bersedih hati. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah sampaikan ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62, ayat 38, ayat 112, ayat 262, 274, 277 dengan bunyi ayat yang sama. Beginilah keadaan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wala khaufun alaihim walahum yahjanun. Atas datangnya bulan suci Ramadan jangan kita khawatir dan jangan kita bersedih hati, karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Yang kedua, keadaan umat Islam dalam rangka menyambut suci Ramadan ada yang BBS, biasa-biasa saja. Apa sebabnya seseorang yang merasa biasa-biasa saja atas kehadiran bulan suci Ramadan? Yang pertama, Ramadan dianggapnya adalah rutinitas yang berulang, siklus rutin biasa. Menurutnya bulan Ramadan itu bukan momen istimewa atau bukan momen yang berharga, sehingga dia merasa BBS, biasa-biasa saja. Yang kedua, karena kurangnya persiapan spiritual atau persiapan ruhiyah, sehingga ia tidak mempersiapkan hati dan jiwa jauh-jauh hari dengan cara meningkatkan ibadah sejak bulan Rajab dan bulan Sa'ban, sehingga dia pun dalam menyambut suci Ramadan biasa-biasa saja. Yang ketiga, bisa jadi karena kesibukan pekerjaan atau mungkin karena masalah pribadi yang saat ini datang berbagai ujian, masalah atau musibah yang bertubi-tubi. Dan bisa jadi dia terlalu fokus berlebihan kepada urusan duniawi, sehingga membuat energi untuk menyambut bulan suci Ramadan itu terkuras. Tidak begitu dia semangat atas kehadiran bulan suci Ramadan. Yang keempat, karena bisa jadi seseorang kurang pemahaman terhadap keutamaan bulan suci Ramadan. Bagaimana pahalanya, bagaimana ampunan yang didapatkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, dan bagaimana keberkahan bulan suci Ramadan. Dan kemudian yang kelima, bukan hal yang baru Ramadan kehilangan kesan istimewanya karena terbiasa melewatinya dengan kegiatan yang monoton tanpa ada target ibadah yang baru, tanpa ada target ibadah yang akan dicapainya ketika bulan suci Ramadan. Maka dia BBS, biasa-biasa saja. Jadi bagaimana mengatasi ini? Yang pertama, mari kita muhasabah diri.
lakukan evaluasi diri sebelum Ramadan tiba. Dan kemudian yang kedua, mari kita tingkatkan ibadah. Mulailah tingkatkan ibadah tilawatil Quran kita dan puasa sunnah, terutama di bulan Sya'ban, supaya kita lebih semangat menyambut suci Ramadan. Jangan BBS. Yang ketiga, buat target ibadah yang spesifik di bulan suci Ramadan yang akan datang, supaya kita jauh lebih semangat. Yang keempat, sadarilah bahwa menyambut Ramadan dengan gembira adalah tanda keimanan dan salah satu cara mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ada model umat Islam dalam suci Ramadan dalam keadaan BG, bahagia dan gembira. Maksudnya apa? Setelah ini kita lanjutkan. Ya rekan Rauf, baik itu dia ya. Nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Kita jeda dulu dengan beberapa iklan ini. Jadi jangan lewatkan ya, tetap bersama kami di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Masih kembali lagi bersama Tata dan juga Ustaz di sore hari ini. Dan masih dalam program talk show di sore hari, masih di tema 3 model muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan buat Ustadz untuk langsung saja menyampaikan tausiahnya kembali yang sempat dijeda tadi. Habang siri-siri nasanggup tu manis. Ya. Ulah kamu semua giri-giri. Yuk melanjutkan ceramah bayi hasibuan na manis. Oke. Ada 3 sikap muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, yaitu dalam keadaan gelisah, galau dan merana. Ada penyakit gegananya. Mudah-mudahan sudah disembuhkan nanti. Sudah sembuhkan tadi, dengan mudah-mudahan bisa diatasinya. Yang kedua, ada modelnya BBS, biasa-biasa saja. Dan sudah kita sampaikan bagaimana mengatasinya juga. Dan yang ketiga, ada sikap muslim yang BG, bahagia dan gembira. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang beriman, diperdukan, diwajibkan kepada kamu berpuasa. As-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. BG-mu deh. Iya. BG. BG. Harus di BG do. Hai orang-orang beriman. Ketika Allah memanggil kita, menyuruh kita untuk berpuasa, BG hamu, tangi hamu, takas tangion, samikna wa to'na, kami dengar ya Allah, kami taat. Asyamu kama kutiba allazina min qablikum. Berpuasa ini tidak hanya untuk kita, tapi juga sudah diwajibkan atas umat sebelum kita. Dan tujuan berpuasa ini bukan untuk menyakitimu, bukan untuk membuat kamu menderita, bukan menzalimimu, tapi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bertakwa. Ketakwaan adalah kemuliaan manusia. Kemuliaan itu tidak diukur dari kekayaan, tidak diukur dari jabatan, tidak diukur dari perusahaan, tidak diukur dari kemewahan, tapi kemuliaan itu diukur daripada ketakwaan. Supaya kita semua mulia, maka salah satu sarananya adalah dengan berpuasa. Maka anak BG hamu bahagia dan gembira.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Al-Quran Surah Yunus ayat 58. Ayat ini menjelaskan kepada kita atas karunia Allah dan atas rahmat Allah kita sekarang sampai dipanjangkan Allah umurnya, sehat walafiat, dan sudah kita berada di pintu gerbang Ramadan tidak berapa hari lagi. Ini semua adalah kurnia Allah, rahmat Allah, karena doa kita di tahun yang lalu pun, ya Allah panjangkanlah umur kami, sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan tahun yang akan datang. Ini sudah kita berada di pintu gerbang. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita sampai bulan Ramadan yang akan datang, Ramadan yang tidak berapa hari lagi, dan diberikan Allah kepada kita kurnia dan rahmatnya untuk mengisinya dengan amal-amal yang terbaik. Bagi orang yang beriman, orang-orang salaf dulu selalu mengucapkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, bahwa sebagian sahabat ketika mendekati datangnya Ramadan, mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Ini dibaca oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, doanya yang disampaikan oleh ulama tabi'in Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, dan ini bisa kita teladani. Mudah-mudahan dengan doa ini, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku hingga sampai pada bulan Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beberapa hari lagi atas datang bulan suci Ramadan, kita harus berdoa agar harapan kita untuk ikut mengisi bulan suci Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kita adalah manusia lemah. Tak ada yang menjamin, walaupun tidak beberapa hari lagi, tak ada yang menjamin kita akan ikut dalam bulan suci Ramadan. Doakan jalan terus. Doa-doa yang dibaca oleh ulama-ulama salaf kita, dan juga ulama tabi'in kita dan sahabat-sahabat Nabi yang dibaca mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kenapa kita gembira menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama, puasa itu menyehatkan. Sumu tasihu, berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Berpuasa itu tujuan utamanya adalah agar kita menjadi orang bertakwa. Tapi hikmah daripada puasa itu dapat menyehatkan kita. Sehat badan, sehat rohani kita, fisik dan mental. Sehat lahir dan batin. Sehat fisik. Siapapun yang berpuasa, saya yakin dia akan sehat dan bisa menyembuhkan segala penyakit yang ada. Karena apa? Pencernaan kita, usus kita, lambung kita ada istirahatnya. Kalau dia istirahat, tentu akan menyehatkan
tubuh kita. Karena kunci utama kesehatan kita itu tergantung keadaan perut kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuru ila tu'amihi." Apakah mereka tidak memperhatikan makanan-makanan yang dimasukkan ke dalam perut mereka? Kalau makanan yang masuk ke dalam perut kita itu yang halalan thayyibah, insya Allah hidup kita akan sehat dan berkah. Tapi kalau makanan-makanannya ada yang bercampur yang haram atau haram melulu dan bahkan mengandung zat-zat kimia yang diharamkan bagi kita, itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kalau ada istirahat tubuh kita, itu akan membuat mesin dalam perut kita, pencernaan khusus dan lambung kita akan sehat. Coba bandingkan misalnya dengan mesin. Kalau selalu dipakai selama 24 jam terus menerus, dari hari ke hari, bulan ke bulan, sampai bertahun-tahun, saya yakin mesinnya akan jim. Sama dengan kita punya sepeda motor, juga mobil, bus, bis, pokok. Kalau dipakai terus menerus tanpa ada istirahat, saya yakin tidak lama sepeda motor kita itu akan cepat jim. Begitu juga lah perut kita perlu istirahat. Puasa dulu. Sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Yang penyakit lambung, yang penyakit mah, yang penyakit leper atau apapun penyakitnya, insya Allah dengan puasa engkau akan sehat. Yang kedua, kita gembira menyambut suci Ramadan karena puasa itu adalah perisai. Asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai maksudnya tameng. Tameng maksudnya pelindung. Pelindung diri kita. Kita berbuat dosa bukan hanya karena bisikan dan pengaruh setan, tapi yang sangat dominan adalah pengaruh nafsu yang ada pada diri kita. Nafsu ini agak susah dikalahkan kalau kita masih terus makan dan minum. Maka perlu istirahat makan dan minum dulu, puasa dulu. Ketika Allah mau menciptakan manusia, dalam satu riwayat, lebih dulu Allah ciptakan akal dan nafsu. Dan Allah pun bertanya kepada mereka secara bergiliran. Giliran pertama, akal. Ditanya Allah, siapakah kamu dan siapa aku? Akal langsung menjawab, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu, dan aku terikat perjanjian denganmu, dan aku akan laksanakan sesuai dengan kesanggupanku. Aku sadari itu banyak nikmat-Mu yang telah kunikmati, dan aku sadar juga betul banyak dosa yang telah kulakukan. Maka ampunilah aku, tidak ada yang mempunyai dosaku kecuali Engkau. Akal lulus dan lolos. Kemudian tiba giliran yang kedua, nafsu. Siapakah kamu dan siapa aku? Nafsu menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Sombong nafsu ini. Kemudian dia dihukum dengan cara ditempatkan di tempat yang sangat panas dalam jangka waktu 1000 tahun. Dijalani oleh nafsu. Setelah dijalaninya selama 1000 tahun, kemudian ditanya kembali, siapakah engkau dan siapa aku? Dia pun menjawab kepada Allah, di hadapan Allah yang Maha Agung, yang Maha Sempurna, yang Maha Pencipta. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Maka Allah pun murka kembali, dan nafsu pun dihukum yang kedua kali, yaitu ditempatkan dia di tempat yang sangat dingin. Selama 1000 tahun dijalani oleh nafsu.
dan setelah selesai dia menjalani hukuman itu, dan kemudian kembali dia ditanya yang ketiga kali, siapakah engkau dan siapa aku? Ditanya oleh Allah yang Maha Kuasa. Nafsu menjawab, aku adalah aku, engkau dan engkau. Kemudian Allah pun lebih murka kepada nafsu, dan nafsu pun ditempatkanlah dia dalam keadaan lapar, tidak makan, tidak minum selama 1000 tahun. Lamakah 1000 tahun? Lama. Setelah dijalaninya, ditanya Allah kembali dengan pertanyaan yang sama, siapakah engkau dan siapa aku? Nafsu dengan sadar dan mengakui, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, tiada engkau telah menciptakan aku adalah hambamu. Aku terikat dengan perjanjian denganmu. Aku akan laksanakan sesuai kesanggupanku. Aku berlindung kepadamu segala kejahatan yang aku perbuat. Aku sadari betul banyak nikmatmu yang telah ku nikmati, dan betul juga aku sadari betapa banyak dosa yang telah ku lakukan. Maka ampunilah aku, tidak ada yang mempunyai dosa kecuali engkau. Kaum muslimin wa muslimat rahimahullah, begitulah hebatnya nafsu ini. Maka seutama-utama jihad itu bukan jihad dalam berperang, tapi seutama-utama jihad adalah melawan hawa nafsu kita yang ada pada diri kita. Nafsu itu adalah egomu yang tak mau mengalah, yang ingin mempertahankan pendapatmu. Itu nafsu. Nafsu itu adalah ketika engkau lebih utamakan keinginanmu daripada kebutuhanmu. Keinginanmu sangat banyak dalam memenuhi nafsu duniawimu, dan itulah yang membuatmu merana, gelisah dan galau dalam kehidupan karena nafsu itu. Maka untuk bisa mengendalikan nafsu, keinginan duniamu itu, sehingga engkau rakus alias sokar, dan engkau pun menzalimi orang karena untuk mengejar dunia ini, maka diperintahkanlah kepada kita untuk berpuasa. Dengan berpuasa itu, insya Allah bisa kita kendalikan diri kita, yang wajib maupun yang sunat. Yang ketiga, kenapa kita gembira menyambut bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan adalah di saat itu Allah memberikan sarana ibadah kepada kita. Dengan ibadah itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Puasa kita lakukan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Puasa itu menghapuskan dosa. Salat 5 waktu dan antara Jumat ke Jumat berikutnya dan satu Ramadan ke Ramadan tahun berikutnya, itu menghapuskan dosa di antara keduanya, selagi ia tinggalkan dosa-dosa besar. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira taqaddama min dzambi. Siapa yang ikut mendirikan malam qiyamul lail, salat tarawih dan witir sampai humitir, tidak sia-sia kelelahanmu dan kecapeanmu. Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Begitu juga dengan tilawatul Quran, tadarusul Al-Quran, zikir dan doa yang kita lantunkan. Semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh sedekah itu akan menghapuskan dosa. Kemudian yang keempat, kenapa tergembira? Karena puasa itu menjauhkan kita dari api neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, siapa yang
berpuasa dalam satu hari karena fisabilillah, karena Allah, illa ba'dallahu, kecuali Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dan kemudian selanjutnya kita gembira dalam bulan Ramadan, karena dengan puasa itu Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Abi Umamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku ibadah yang memasukkan aku nanti di surga. Qala, Rasulullah SAW bersabda, alaika bisawm, wajib kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada pahala tandingannya dan tidak ada pahala yang semisal dengannya. Kemudian puasa itu dapat mensyafaatkan orang yang berpuasa nanti. Ada Al-Quran dan ada puasa di hari kiamat nanti di hadapan Allah Qadirul Jalil. Mereka berkata, Al-Quran berkata, ya Allah, dulu dia ketika di dunia dia berkurang waktunya tidur untuk membacaku, dan dia berkurang waktunya untuk berusaha karena membacaku, maka pada kesempatan ini berikan kepada kesempatan untuk mensyafaatkannya. Itu juga sang puasa pun berkata kepada Allah, ya Allah, si Anu, si Fulan dan si Fulana dulu mereka berpuasa bukan karena mereka tidak ada makanan, tidak ada minuman, tapi karena mereka ketaatannya kepadamu, maka berikan kesempatan kepadaku pada hari ini untuk mensyafaatkan mereka. Maka Allah pun berfirman, dipersilakanlah kepada Al-Quran dan puasa untuk mensyafaatkan para orang-orang berpuasa dan para pembaca Quran. Insya Allah kita lanjutkan setelah bulan berikut ini. Ya, baik Kakang Raul, itu dia ya tema kita talk show di sesi kedua ini. Nanti Tata akan kembali lagi dan juga Ustadz di sesi segmen terakhir ya Ustadz, kesimpulan dan dari pembahasan kita di sore hari ini. Jadi buat Kakang Raul jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle, masih kembali lagi bersama Tata dan juga Ustadz di sore hari ini. Dan ini kembali lagi di segmen terakhir ya Ustadz, ini kesimpulan dari talk show kita di sore hari ini. Mungkin untuk Ustadz langsung saja menyampaikan closing ini. Mola adong plastik alom-lom jemput jolo. Mola adong latar podong jemput jolo. Buat kesimpulan namun. Iya. Kesimpulan daripada ceramah kita, 3 sikap Muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan. Itu yang pertama, dalam keadaan gelisah dan susah, atau kita sebut dengan bigana, gelisah, galau dan merana. Dan yang kedua yaitu BBS, biasa-biasa saja. Yang ketiga yaitu BG, bahagia dan gembira. Muslim yang sejati menyambut bulan suci Ramadan ini dengan perasaan gembira, rindu dan senang, bukan terbebani, karena bulan suci Ramadan adalah tamu yang agung, tamu istimewa, tamu yang memberikan banyak manfaat kepada diri kita, tamu yang kita nantikan selama ini. Dia pun mau datang. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita panjangan umur dan kesempatan untuk mendapatkan bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak. Kebahagiaan menyambut Ramadan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diharamkannya kepada kita api dari api neraka. Mampariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Ini walaupun sebagian ulama kita menilai hadis ini adalah hadis dhaif, maudhu', hadis palsu, tapi ada di sini hikmah yang sangat dalam untuk memotivasi kita
untuk menyambut suci Ramadan dengan gembira. Dan ini ada dalam kitab Durratun Nasihin. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang ketiga, yaitu BG, bahagia dan gembira menyambut bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Ikan hiu makan katak, I love you marturapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan tahu, alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di penghujung talk show di sore hari ini. Semoga pembahasan tentang 3 model muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk mempersiapkan diri baik lahir maupun batin. Dan juga terima kasih untuk Ustadz di sore hari ini dan untuk rekan Rau yang sudah setia menemani dari awal hingga akhir. Dan juga tetap pamit undur diri ya rekan Rau. Sampai jumpa di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.